Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Ilanormi Channel. Baru-baru ini terjadi sebuah peristiwa yang menurut saya itu sangat memalukan sekali bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Peristiwa ini yaitu pelarangan ibadah agama lain, yang dimana ibadah tersebut itu sebetulnya dilakukan di rumah yang dia sewa. Dan pelarangan ibadah yang dilakukan di Sukabumi ini itu berujung dengan pengerusakan rumah yang dia sewa. Sebetulnya cerita-cerita seperti ini, peristiwa-peristiwa seperti ini, pelarangan ibadah, penolakan pembangunan tempat ibadah, itu seringkali terjadi di negara ini, negara Indonesia, dengan cerita yang sama. Dan menurut saya ini adalah suatu perbuatan yang sangat memalukan sekali. Karena apa ya? Karena dilakukan oleh kelompok yang faktanya di Indonesia itu adalah kelompok mayoritas, tetapi selalu merasa terancam dengan keberadaan minoritas. Perlu diketahui bahwasannya memang banyak umat Islam yang ada di Indonesia itu hidup dengan narasi-narasi yang penuh kepalsuan, yang dimana narasi-narasi tersebut misalkan Islam sedang dilecehkan, Islam sedang diserang, Islam akan dihancurkan oleh agama lain yang di luar Islam. Namun narasi-narasi negatif seperti itu sebetulnya tidak ada pendukung data ataupun fakta yang valid yang terjadi di dalam kehidupan umat Islam yang ada di Indonesia. Hal ini bisa kita buktikan bahwasannya faktanya sampai detik ini umat Islam yang ada di Indonesia itu tetap menjadi umat yang mayoritas. Bahkan sampai pemerintahan pusat pun seorang presiden, kalau yang menjadi presiden itu di luar Islam itu tidak akan mungkin sekali untuk dicalonkan menjadi seorang presiden, harus beragama Islam. Itulah faktanya. Dan yang paling bahaya itu ketika narasi-narasi ini seperti umat Islam yang sedang dilecehkan, seperti umat Islam yang sedang dihancurkan itu terus dipropagandakan, terus diulang-ulang, dan dan narasi-narasi tersebut terus disebarkan secara masif di berbagai macam media sosial. Itu sangat bahaya sekali, karena dengan propaganda seperti itu akan membuat Islam akan benar-benar merasa terancam dengan keberadaan agama lain. Sehingga di sini umat Islam ketika merasa terancam itu seringkali bertindak yang irasional sekali. Sama seperti yang terjadi yang ada di Sukabumi, penolakan ibadah agama lain yang dimana ibadah tersebut sebetulnya itu dilakukan di rumah yang dia sewa sendiri. Kalau kita pikir ya sebetulnya tidak masalah di sini orang beribadah di rumahnya sendiri. Sebetulnya bukan suatu problem sosial. Dan di sini umat Islam merasa terancam ketika melihat umat agama lain melakukan ibadahnya di rumahnya sendiri, karena ya peristiwa tadi, narasi-narasi seperti Islam dilecehkan, Islam diserang, Islam akan dilemahkan itu terus diulang-ulang, dipropagandakan, sehingga umat Islam yang ada di Indonesia itu benar-benar merasa takut, benar-benar merasa terancam. Selain itu, selain propaganda-propaganda yang diulang-ulang tadi, kita mengetahui semua bahwasannya pendidikan agama, terutama agama Islam, baik di sekolah formal maupun sekolah informal, itu sebagian besar masih mengedepankan suatu paradigma, yaitu agama kita yang paling benar, semua itu salah, semua itu sesat, dan semua itu masuk neraka. Nah, paradigma seperti ini kalau seseorang itu tidak bisa mencerna dengan baik
dan itu dimunculkan di suatu negara yang multikultural seperti negara Indonesia ini akan bahaya sekali pengaruhnya. Oke, kita sebagai umat Islam memang dituntut harus meyakini bahwasanya agama kita itu agama yang paling benar. Tetapi itu harus diyakini di dalam hati. Ketika kebenaran yang dia yakini itu diekspresikan secara begitu saja, diekspresikan dengan menyalahkan agama orang lain, dan itu diterapkan di dalam negara seperti Indonesia yang multikultural seperti ini, tentunya akan mengundang sebuah konflik yang begitu besar dan begitu berkepanjangan. Karena apa? Ya karena kita meyakini suatu kebenaran itu dengan cara menjatuhkan orang lain. Terus kira-kira bagaimana caranya agar apa yang kita yakini itu tidak menyinggung, tidak menjadikan sebuah konflik horizontal yang ada di dalam masyarakat? Ya, kita harus meyakini agama kita, agama Islam itu benar-benar agama yang paling benar di dalam hati kita. Terus outputnya, kebenaran yang kita yakini di dalam hati itu harus dioutputkan dengan menebar rahmat untuk alam semesta, menebar kebaikan untuk sesama manusia, menebar kebaikan untuk seluruh alam. Output yang dihasilkan dari apa yang kita yakini itu ya seperti itu seharusnya tuntutan dari Islam, bukan malah output yang dihasilkan dari apa yang kita yakini sebagai satu-satunya kebenaran itu malah menyalahkan orang lain. Kalau ini terus, paradigma ini terus disalahartikan dengan cara menyalahkan orang lain, dengan cara menyesatkan orang lain, maka ya Indonesia tidak akan lama lagi pastinya akan bubar. Karena apa? Ya karena kemungkinan konflik horizontal yang terjadi di masyarakat kita akan besar sekali. Dan ketika konflik yang dilandasi dengan agama itu terjadi di suatu wilayah, maka besar kemungkinan perpecahan di dalam bangsa tersebut akan terjadi. Seperti di Timur Tengah. Kebanyakan di Timur Tengah itu konfliknya didasarkan dibalut dengan sekterian, dibalut dengan pemahaman agama, sehingga perpecahan yang begitu masif, perpecahan yang begitu besar terjadi di Timur Tengah. Dan itu kalau terjadi di Indonesia, pemahaman seperti itu akan sangat bahaya sekali dalam mengganggu kestabilitasan yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Dan yang paling berbahaya itu ketika peristiwa-peristiwa seperti ini itu terendus oleh para oknum-oknum politikus culas yang ingin memanfaatkan peristiwa seperti ini untuk meraup suara yang begitu banyak. Kita ketahui bersama bahwasanya saat pemilu 5 tahunan itu suara umat Islam itu sangat seksi sekali untuk diperebutkan, yang dimana memang faktanya sampai detik ini umat Islam itu sebagai mayoritas, dan itu seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum politikus culas itu untuk meraup suara agar dia terpilih menjadi salah satu legislatif. Hal ini bisa kita lihat ketika misalkan ada suatu penolakan pembangunan rumah ibadah di suatu wilayah. Nah, para politikus culas ini itu mencoba memberikan dukungan kepada masyarakat yang menolak dengan mengikuti petisinya, menandatangani petisinya. Nah, itu sebetulnya kalau kita pikirkan secara dalam, yang seharusnya pemerintah itu bisa mempersatukan, bisa mempermudah umat agama lain untuk melakukan ibadahnya, bisa menjamin umat agama lain beribadah dengan tenang di tengah-tengah minoritasnya, di tengah-tengah mayoritas. Tetapi para oknum-oknum politikus culas ini malah memanfaatkan situasi itu. Tujuannya hanya apa? Ya tujuannya hanya untuk meraup suara ulang, hanya untuk meraup simpati dari umat Islam yang ada di Indonesia. Dan ini sangat bahaya sekali ketika
oknum-oknum politikus culas ini terus berupaya memanfaatkan konflik-konflik horizontal yang ada di dalam masyarakat kita. Karena apa ya? Karena apa yang dilakukan oleh masyarakat kita, yaitu penolakan tempat rumah ibadah yang ada di Indonesia ini, itu seolah-olah suatu perbuatan yang sudah benar secara hukum dan moral yang ada di Indonesia. Bahkan dianggap baik menurut agama juga, bisa dianggap baik menurut agama Islam juga. Padahal kalau kita lihat fakta yang ada, Indonesia itu adalah sebuah negara yang multikultural. Indonesia adalah sebuah negara yang dimana berdiri di atas banyaknya yang berlatar belakang berbeda-beda, berdiri di atas semua golongan. Itulah Indonesia. Lah, ketika terjadi penolakan semacam tempat rumah ibadah ini, tentu akan memantik konflik horizontal. Dan itu akan sangat bahaya sekali ketika peristiwa itu menjadi besar dan bisa menghancurkan Indonesia ini. Tetapi para politikus culas itu tidak berpikir sampai di situ. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, dia hanya memikirkan kelompoknya sendiri. Bertujuan apa ya? Tujuannya cuma satu, apa yang dia inginkan, ambisi pribadinya itu terpenuhi dengan menunggangi konflik-konflik yang ada di dalam masyarakat kita, seperti penolakan rumah ibadah yang ada di Indonesia ini. Oke teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya kita sebagai umat Islam di sini memang harus benar-benar berani untuk merefleksikan diri kita sendiri. Ketika keimanan mayoritas itu selalu merasa terancam dengan kehadiran minoritas, itu bukan merupakan keimanan yang kuat, tetapi sebaliknya itu adalah sebuah keimanan yang sangat rapuh sekali ketika kehadiran minoritas itu mengganggu keimanan kalian. Kalau kita berpikir lebih jernih, umat Islam yang ada di Indonesia itu sebetulnya tidak pernah terancam. Umat Islam yang ada di Indonesia itu sebetulnya tidak pernah dimurtadkan oleh siapapun. Tapi kalau kita berpikir lebih jernih, umat Islam yang ada di Indonesia itu sebetulnya sedang diuji. Diuji apa? Ya, apakah kita sebagai umat yang mayoritas itu bisa benar-benar melindungi hak-hak kaum minoritas seperti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya.